Gurun Sahara, alam liar, Sungai Nil. Kira-kira itulah yang sering digambarkan orang-orang ketika mendengar tentang benua Afrika. Selain menyandang status sebagai benua terbesar kedua di dunia, nyatanya benua Afrika juga disebut-sebut sebagai benua yang dikenal miskin dan terbelakang meski modernisasi terus berlangsung. Perubahan zaman memang menghampiri semua sektor. Mulai dari gaya hidup, ekonomi, hingga sosial budaya. Tapi mungkin tidak bagi beberapa suku di pedalaman Afrika. Di sana ternyata masih ada suku-suku yang bertahan hidup dengan tradisi unik yang terus dipelihara turun-temurun. Dan beberapa di antaranya akan kita bahas di episode kali ini. Hai Smart Travelers, kembali lagi di channel Pit Travelers. Ragam informasi budaya dari berbagai belahan dunia akan dibahas di channel ini. Ngomongin soal benua Afrika, mungkin gak akan ada habisnya. Karena benua ini menyimpan banyak kisah peradaban yang begitu luar biasa. Selain dikenal sebagai benua terbesar kedua di dunia, benua Afrika juga menyimpan cerita unik yang cukup beragam. Sering disebut sebagai benua hitam, benua Afrika juga dikenal dengan alamnya yang keras, gersang, kehidupan satwa liarnya yang luar biasa, serta kaya akan peninggalan peradaban-peradaban kuno. Peradaban kuno di Afrika tidak hanya selalu berkaitan dengan bangunan dan artefak saja, tapi juga dengan manusianya. Selain dikenal dengan piramida, Sungai Nil, dan gurun pasirnya, kawasan Afrika juga dikenal memiliki suku-suku yang sangat unik. Di Afrika, ada banyak suku-suku kuno yang nyatanya masih eksis hingga saat ini. Terlepas dari sentuhan modernisasi yang sudah melanda sebagian besar Afrika, ternyata masih ada suku-suku yang tinggal di daerah pedalaman dan tetap mempertahankan tradisi yang telah lama mereka pegang dari turun-temurun selama ratusan tahun lamanya. Berikut ini adalah tradisi atau ritual unik suku pedalaman Afrika yang telah berhasil dirangkum Pit Travelers dari berbagai sumber. Mulai dari tradisi mentato gusi hingga ikon kecantikan, tradisi mencuri istri orang, hingga ritual tes keperawanan. Tapi sebelum itu, jangan lupa, seperti biasa, yuk subscribe channel ini, klik tombol like, comment, share, dan jangan lupa untuk aktifkan tanda lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel Pit Travelers. Let's go! Tradisi mentato gusi sebagai simbol kecantikan. Kalau biasanya orang-orang mentato bagian tubuh mereka seperti lengan, kaki, leher, dan di bagian lainnya, tapi tidak untuk suku bagian barat Afrika ini. Suku Senegal justru mentato bagian tubuh yang cukup ekstrim, yaitu pada gusi mereka. Uniknya, tradisi ini hanya dilakukan oleh para gadis yang hanya untuk mendapatkan senyum yang atraktif dan menawan. Bahan yang digunakan merupakan campuran dari minyak panas dan shea butter yang akan menghasilkan warna hitam. Dengan sentuhan alat berupa jarum, proses ini dilakukan sebanyak 7 kali atau 7 lapis. Meski harus menahan rasa sakit yang luar biasa saat proses pentatoan, namun tradisi ini sudah dilakukan sejak turun-temurun dan merupakan lambang kecantikan bagi gadis-gadis suku Senegal di Afrika Barat. Wah, apakah Anda ingin mencobanya? Tradisi rela dipukuli demi seorang gadis. Bersyukurlah untuk kalian para pria yang bisa meminang gadis pujaan tanpa harus melewati syarat-syarat atau tradisi yang sangat rumit. Karena salah satu suku di Afrika, yaitu suku Sharo, mereka memiliki tradisi yang unik dalam hal pernikahan. Yang mana kalau seorang pria ingin meminang seorang gadis, mereka harus mengalahkan para penantang terlebih dahulu. Pihak laki-laki akan dipukuli oleh para penantang dan menahan rasa sakit yang ditimbulkan dari pukulan-pukulan tersebut. Kalau mereka berhasil, maka pria tersebut akan dinyatakan sebagai pria sejati dan berhak mengambil calon istrinya. Tapi kalau mereka gagal, mereka harus memendam keinginan untuk menikah karena mereka tidak akan diperbolehkan mengambil gadis tersebut sebagai istri. Tidak hanya rasa kecewa dan malu yang akan didapatkan oleh pria yang gagal ini,
Bahkan, tidak sedikit dari mereka harus kehilangan nyawanya akibat pukulan yang terlalu berat. Walaupun tidak terlihat manusiawi, tapi inilah tradisi mereka. Mereka melakukan ini untuk menunjukkan kejantanan dan kepantasan mereka sebagai seorang pria untuk meminang calon istrinya. Tradisi mencuri istri orang lain. Salah satu suku di Afrika yang dikenal sangat nyentrik ini adalah suku Wodabe. Kalau kebanyakan suku, wanita yang akan berdandan dengan cantik, maka lain hal bagi suku Wodabe. Ternyata para pria lebih banyak menghabiskan hari dengan berdandan dan merias wajahnya. Kaum Adam di sini percaya bahwa mereka adalah laki-laki yang paling tampan di semesta. Bahkan, cermin pun selalu dibawa-bawa untuk berkaca. Selain memiliki tradisi merias diri bagi kaum pria, suku ini juga memiliki tradisi yang cukup unik. Pada akhir tahun, mereka kerap mengadakan semacam upacara untuk mencuri istri orang lain yang mereka sukai. Wah, bahaya sekali nih. Sebelum festival curi istri dimulai, para pria akan bersiap-siap selama 6 jam lamanya. Budaya suku ini percaya bahwa ketampanan pria dinilai dari putihnya mata, batang hidung yang lurus, dan gigi yang bersih. Maka, tak heran jika semuanya berlomba menonjolkan hal itu selama 6 jam persiapan. Saat acara berlangsung, 3 wanita yang paling cantik dari suku Wodabe akan menilai pria-pria ini. Para primadona ini akan memperhatikan gerakan dan tarian para pria dan memilih mana yang paling memikat hati. Sayangnya, pencurian istri ini sering menjadi perselisihan antara istri muda dan istri tua. Wanita yang dicuri pun harus hidup bersama suami barunya dan meninggalkan keluarga lamanya. Jika sang wanita ternyata telah memiliki anak, terpaksa ia harus meninggalkan sang anak dengan suami lamanya. Hal inilah yang membuat hubungan antara ibu dan anak di suku Wodabe tidak terlalu kuat. Tradisi melebarkan bibir sebagai simbol kecantikan wanita suku Mursi. Dan suku Afrika yang tidak kalah uniknya adalah suku Mursi. Suku Mursi dapat dijumpai di bagian selatan Ethiopia. Wanita di suku ini memiliki tradisi yang sangat unik, yaitu memasukkan piringan ke bibir bagian bawahnya. Wanita Mursi menggunakan lempeng dari tanah liat atau plat kayu di bawah bibirnya ataupun daun telinga mereka. Semakin besar diameter plat yang diselipkan pada bibir mereka, maka itulah yang menunjukkan mereka semakin dewasa dan siap untuk dinikahi. Piring tersebut biasanya berukuran antara 4 hingga 25 cm. Bahkan, semakin besar diameternya, maka mahar yang harus dibayarkan oleh mempelai pria menjadi semakin tinggi. Sebelum piring dapat diletakkan di bibir, 2 atau 4 gigi mereka akan dicopot terlebih dahulu. Dan tidak hanya itu, mereka juga akan memotong bibir bawah agar sesuai dengan ukuran piringnya. Proses ini biasanya dilakukan oleh sang ibu ketika anaknya telah mencapai masa puberitas. Sang ibu akan menarik bibir sang anak, kemudian dilubangi hingga menembus dengan menggunakan pisau. Proses ini akan terus diulang sehingga bibir akan menjadi lebih besar. Untuk menikahi wanita Mursi, seorang pria haruslah berasal dari keluarga yang kaya, yang mana ia harus menyerahkan mas kawin berupa 40 ekor sapi bila menikahi wanita dengan untuk piring kecil di bibir, dan 60 ekor sapi untuk wanita dengan piring besar. Wanita suku Mursi sangat menjaga harga diri mereka, sehingga beberapa wanita akan membuat bibirnya semakin besar. Mereka juga diizinkan untuk mendesain sendiri piringnya. Wah, kira-kira hal ini unik atau ngeri ya? Fakta unik kelima tidak kalah uniknya, ritual tes keperawanan. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah tradisi unik sekaligus mengerikan dari suku Malawai di Afrika Selatan, yaitu ritual tes keperawanan. Ritual ini memang dianjurkan oleh orang tua yang memiliki anak perempuan di suku Malawai. Ritual ini terbilang cukup aneh dan ngeri. Kalau di negara-negara lainnya ada tes keperawanan dengan prosedur medis, tapi berbeda dengan suku Malawai.
mereka akan membayar seorang laki-laki untuk menyetubuhi anak perempuannya. Laki-laki yang dibayar ini sering dipanggil sebagai hiena. Sosok hiena yang diakui pria sejati ini harus berhubungan badan dengan perempuan yang sudah remaja dan selesai melewati menstruasi pertama. Konon katanya, ritual ini bertujuan sebagai bentuk keberanian sang perempuan untuk mengusir roh jahat dan menghilangkan kutukan. Selain itu, perempuan yang sudah diuji keperawanan ini pun diakui akan memiliki kemakmuran yang diberikan oleh dewa-dewa kepercayaan suku Malawai. Nah, itu dia beberapa fakta unik tentang tradisi unik suku-suku pedalaman di Afrika. Menurut kamu, bagian mana yang paling bikin kamu bergidik ngeri? Share di kolom komentar ya. Juga jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel Pete Travelers. Stay safe and see you!